dari Trisakti. Yang saya tanyakan kenapa nama saya Giri, aktivis dari Trisakti. Yang saya ingin tanyakan kenapa Komnas HAM kita begitu lemah. Padahal saat jika kita ke Komnas HAM itu, ketika kita di pintu masuk Komnas HAM itu tertulis pelanggar HAM dilarang nyalek. Tapi sekarang yang terjadi adalah membunuh manusia. Trisakti 5 yang mati. 1 cacat, lehernya ditembak, bolong ke belakang. Gitu. Ini pembunuh manusia bisa menjadi presiden tuh gimana gitu. Padahal kalau kita ke Komnas HAM itu mau nyalek aja pelanggar HAM dilarang nyalek. Lah ini jadi presiden. Kalau kami dari Trisakti 5 kawan kami meninggal. Belum lagi teman-teman yang BRIMOB. Ini yang tidak terbongkar sampai saat ini. Jadi waktu 12 Mei 98 BRIMOB yang melihat ada Kopassus di 12 Mei 98 itu dibunuh. Dibunuh. Ini nggak ada sampai sekarang, nggak terdengar. Ya bayangkan pembunuh manusia bisa jadi presiden. Yang dibunuh banyak itu kawan-kawan BRIMOB yang di 12 Mei 98 dikirim ke Aceh, di Aceh dibunuh. Ibu sudah pernah dengar belum? Bapak-bapak ada yang pernah dengar kisah ini? Belum ada. Baru sekarang saya cerita. Gak ada itu di media massa sampai sekarang. Jadi BRIMOB yang melihat Kopassus pada tanggal 12 Mei 98 itu semua dikirim ke Aceh. Di Aceh yang tadi dibantai. Ada yang ditembak orang yang gak dikenal. Ada yang 3 batalion di Berondong, dibilangnya dibilangnya ditembak GAM, padahal enggak. Ini realita. Nah, manusia model seperti itu sekarang jadi presiden-presiden. Bayangkan, pembunuh manusia. Mengerikan. Apalagi kalau gimana ya, pembunuh manusia bisa, sedangkan bunuh 1 orang aja Sambo bisa lama itu di penjara. Lah ini bunuh berapa orang? Membunuh manusia ini. Membunuh manusia untuk menghilangkan jejak itu. Bayangkan, ada BRIMOB waktu 12 Mei 98 dia ingin mengadukan hal ini ke Komnas HAM, itu dibunuh orang tidak dikenal di Aceh. Kemudian kawan-kawannya 2 batalion itu dibunuh di sana. Bayangkan ini pekerjaan seperti ini itu ditutupi. 26 tahun itu sistematis memang ditutupin. Di kampus saya juga dokumennya hilang juga. Ya itulah, karena banyak intel ya. Jadi mahasiswa kemudian hilangin dokumen, banyak kan kurang lebih. Ya kalau kita lihat juga, kalau saya mau bicara juga 12 Mei juga mulainya siapa? Gitu. Intel juga. Stop ya. Susah kita kalau nggak harus bicara di ad hoc HAM. Jadi maksud saya betapa lemahnya kita Komnas HAM. Kesempatan untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Itu kesempatan tidak pernah diberikan kepada mereka. Ia malah mengusulkan sekarang, bagaimana kalau pekerjaan itu diteruskan sekarang saja. Itu satu. Jadi yang dilakukan terhadap Prabowo sebetulnya dilakukan tanpa bukti-bukti yang bisa diterima di suatu pengadilan yang jujur dan baik. Dan Prabowo tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Terhadap Romo, saya juga sedikit ingin menyampaikan, Prabowo tidak mengatakan bahwa ia tidak melakukan penculikan.
Ya, mungkin ada pejabat Gerindra yang salah bicara sebab Prabowo tidak mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penculikan. Okey, so karena sebagaimana saya kira kita tahu, ya, ia lakukan penculikan, tetapi yang melakukan penculikan adalah sejumlah orang, bukan hanya Prabowo. Sejumlah orang diberi perintah itu oleh Presiden Soeharto, dan yang Prabowo menculik waktu itu, ia mengatakan supaya sama anak buahnya supaya jangan disiksa. Nah, kemudian pada suatu ketika ia mendapat kabar dari staf sendiri bahwa ada yang melakukan penyiksaan, ia langsung lari ke situ dan semua yang diculik dibebaskan. Dan ia melakukan truth dan reconciliation dengan mereka. Dan oleh sebab itu 3 orang yang diculik kemudian masuk Partai Gerindra. Yang mereka mengatakan kepada Pak Prabowo terima kasih karena orang lain yang diculik sampai sekarang tidak ada. Kemungkinan besar mereka mati, dibunuh. Tapi Prabowo tidak akan membunuh orang hanya untuk melindungi diri sendiri dari tuntutan hukum. Dengan membebaskan mereka, ia meletakkan diri dalam posisi yang lemah. Saya menyampaikan ini sebab saya dulu wartawan untuk BBC. Dan waktu itu banyak desas-desus mengenai Prabowo yang apa dia lakukan di Timur Timur. Dan saya masuk ke Timur Timur dan saya mencari saksi. Apakah betul Prabowo membunuh siapa dulu nama ketua Fretilin sebelum Shanana, Lobato kalau nggak salah ya. Dan apa betul ia melakukan pembantaian di Kraras. Dan saya ketemu seorang Romo Locatelli yang terlibat dalam masalah itu. Karena dia yang menjadi penengah, dia yang membawa pesan-pesan dari Prabowo ke Lobato untuk bertemu tanpa senjata dan untuk berunding untuk damai. Tetapi waktu itu Prabowo pangkatnya rendah dan atasannya tidak suka itu. Dan mereka yang kemudian membunuh Lobato waktu dia datang. Dan Locatelli mengatakan ke saya, Prabowo sangat kaget. Saya berusaha memberitahu kepada Prabowo bahwa ia sedang diperalat oleh atasannya. Dan waktu itu terjadi, ia benar-benar seperti orang putus asa. Dia menulis ke saya suatu surat 10 halaman panjangnya. Dan waktu saya menanyakan apakah Prabowo terlibat dalam pembantaian di Kraras, ia mengatakan tidak. Prabowo di tempat lain waktu itu terjadi. Dan malah sesudah pembantaian Kraras, bagi yang mungkin kurang tahu, waktu itu ada satu kesatuan Seni yang ke desa Kraras. Di malam hari mereka dibunuh oleh penduduk desa Kraras. Sesudah itu tidak boleh keluar dari markas ya, sehingga sebetulnya semua kelakuan pada bulan-bulan Mei itu sebetulnya bukan polisi tapi militer yang berseragam polisi ya. Meskipun saya tidak tahu persis yang dimaksud militer itu siapa, apakah Kopassus apa enggak begitu. Jadi memang ada banyak fakta-fakta yang harus diklarifikasi begitu. Dan tidak bisa juga kita lalu dengan demikian mengatakan seolah-olah dia bersih semuanya begitu. Memang kebenaran selalu agak susah ya untuk dicari ya. Tapi bahwa banyak cerita-cerita seperti itu ya dari tim pencari fakta TPGF waktu itu yang juga kesimpulannya lumayan tebal ya. Ya indikasinya ke sana begitu, harus diakui. Mengenai post-truth. Jadi post-truth itu adalah istilah yang populer 2016 karena kemenangan Trump dan Brexit ya. Jadi post-truth pasca kebenaran
itu merujuk di mana saat ini kebenaran-kebenaran dalam arti konvensional, misalnya kebenaran korespondensi, ya, bahwa pikiran omongan saya harus sesuai dengan fakta, kebenaran koherensi, bahwa harus ada sesuatu yang logik di dalam pernyataan-pernyataan, atau kebenaran-kebenaran yang lainnya, ya, itu dianggap sudah tidak relevan. Karena sekarang yang benar itu adalah apa yang secara emosional ya Anda engage. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran yang sesuai dengan keinginan Anda, kesukaan Anda, ya. Jadi apa-apa yang cocok dengan Anda, itulah yang Anda anggap benar. Maka ini juga berkaitan dengan politik fandom gitu loh. Jadi misalnya kalau Anda adalah fans dari Manchester City atau fans Manchester United, ya, apapun kondisi Manchester United saat ini, MU adalah kebenaran buat Anda. Nah, jadi emosi itu yang nomor satu, ya. Jadi kebenaran bukan lagi soal fakta. Kalau perlu fakta ditekak-tekok, ya. Anda bikin fakta alternatif. Kalau istilahnya Kellyanne Conway, juru bicara dari Trump waktu itu, ya. Jadi yang namanya fakta itu bisa disesuaikan dengan kecenderungan emosi Anda. Dan post-truth ini memang sesuatu yang berakar pada psikologi manusia. Jadi orang sekarang semakin sadar bahwa yang namanya manusia itu ternyata bukan makhluk rasional. Jadi manusia itu ternyata irasional. Jadi misalnya salah satu akar psikologis yang sering disebut dengan repetition effect. Ya. Kalau Anda itu sudah dibohongi terus-menerus begitu, ya, maka kebohongan-kebohongan itu menjadi kebenaran. Kalau Anda terlalu banyak nonton iklan Indomie, ya, terus begitu, ya, atau kalau saya nonton iklan Marlboro, ya, laki-laki keren di padang gurun, ya, rokok begitu, ya, susah itu nancep itu. Iklan Indomie itu juga nancep, ya, sehingga meskipun saya tahu itu makanan nggak sehat, ketika saya masuk Indomaret atau Alfamart, nggak tahu begitu ada versi baru begitu rasanya pengen nyoba. Gitu. Jadi itu ya repetition effect, ya. Terus ada backfire effect, bahwa ada efek tembakan mantul, ya, bahwa semakin seseorang itu diyakinkan omongannya salah, semakin dia yakin dia benar. Itu namanya backfire effect. Jadi ada hal-hal psikologis yang menjelaskan mengapa post-truth ini masuk, ya. Kalau Anda tadi bicara mengenai pembodohan, ya bisa, jadi memang ada trik dari elit yang membodohkan, ya. Tapi juga bisa jadi bukan pembodohan karena memang ya kita memang bodoh. Makhluk manusia ini gampang dimanipulasi secara psikologis. Pertanyaan saya untuk Prof. Susi juga Romo Setio atau Setio. Soal dari Prof. Susi pertama, Prof, ada satu usulan itu terkait dengan RUU Lembaga Kepresidenan. Saya baca, kayaknya belum di publik, ya, saya nggak tahu apakah ini usulan yang sudah lama atau bergulir di publik. Itu kalau nggak salah opininya dari Budiman, orang Kompas itu, ya, Pemret Kompas atau apa. Dia menulis soal rencana usulan RUU Lembaga Kepresidenan gitu, untuk membatasi kewenangan presiden, terutama dalam masa-masa transisi seperti ini. Nah, apakah ini menjadi salah satu cara untuk tadi seperti judul tulisan Prof, ya, mencari constitutional officer? Dan mungkin sedikit Prof, bayangannya kalau di praktik di negara lain ini seperti apa tentang RUU Lembaga Kepresidenan ini, dan membangun political will itu yang penting, Prof, kalau mau membentuk undang-undang lembaga kepresidenan ini seperti apa saran dan masukan Prof. Terlebih kita tahu semua lembaga tinggi negara kan sudah ada aturannya, ya, bahkan di yudikatif ada, di legislatif undang-undang MD3, tapi lembaga kepresidenan ini yang belum ada aturannya. Apakah ini bisa menjadi satu game changer untuk lembaga kepresidenan yang baik? Lalu kedua dari untuk Romo Setio terkait dengan kemunduran demokrasi dan pemimpin neo-feodal. Apakah Romo melihat ini sebagai satu problem yang sifatnya personal, atau ini lebih kepada sistemnya, Prof?